Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas-Mbak semua. Kita lanjut kuliah ilmu usaha tani kita, ya. Hari ini kita akan bahas tentang faktor-faktor produksi usaha tani. Seperti biasa, saya ingatkan sekali lagi, yang belum presensi, Anda silahkan segera presensi di UJW. Sebelum produksi dalam usaha tani, itu ada 4, yaitu alam. Di sini ada tanah dan iklim, dan juga yang lainnya. Kemudian tenaga kerja, modal, manajemen, dan ini ya 4. Jadi alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Faktor produksi alam ini ada tanah, iklim, dan lain-lain. Tanah ini terkait dengan lahan garapan, di mana akan ditentukan oleh jenis tanah dan sifatnya, juga akan ditentukan oleh tingkat kesuburannya, di mana tingkat kesuburan ini ditentukan oleh fisiknya, kemisnya, biologisnya, dan sebagainya. Kemudian tanah juga merupakan faktor alam. Ini merupakan tempat tumbuh tanaman dan juga sumber hara. Kemudian faktor alam yang lain, tadi selain tanah dan iklim, itu ada topografi, letak geografi, dan sebagainya. Kemudian faktor iklim dan faktor tanah. Ya. Faktor iklim akan berpengaruh terhadap beberapa hal, yaitu jenis tanamannya, teknik bercocok tanamnya, kuantitas dan kualitasnya, kemudian pola pergiliran tanamnya, jenis dan intensitas serangan hama dan penyakit, persediaan air, dan sebagainya. Kita ambil contoh saja, misalnya berkaitan dengan curah hujan, ya, di mana daerah yang sangat terbatas hujannya, curah hujannya, maka jenis tanamnya juga harus menyesuaikan. Tekniknya juga menyesuaikan, pola pergiliran tanahnya, pola pergiliran tanamannya, dan sebagainya. Kemudian faktor tanah ini mempunyai sifat istimewa. Tanah bukan merupakan barang produksi, ya, karena tanah tidak bisa diproduksi. Kemudian tanah tidak dapat diperbanyak dan tanah tidak dapat dipindah-pindah. Peranan tanah sebagai faktor produksi dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah hubungan tanah dengan manusia. Kita lihat penguasaan dari lahan tersebut. Apakah hak milik, hak sewa, hak zakat, dan sebagainya. Ini akan menentukan bagaimana seorang petani melakukan usaha taninya. Kemudian juga letak tanahnya, ya. Jadi salah satu ciri usaha tani di Indonesia ini letak tanahnya terpencar. Terpencar sebagai apa? Kenapa terpencar? Ini sebagai dampak dari fragmentasi. Ya, sehingga karena terpencar sebagai dampak dari fragmentasi tersebut akan terjadi pemborosan waktu dan tenaga, kesulitan pengawasan, dan sebagainya. Kemudian tanah sebagai faktor produksi ini juga akan menentukan apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin meningkatkan produksi persatuan luas. Ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan produksi persatuan luas, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan intensifikasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambah modal dan tenaga kerja. Hal ini kita lakukan karena luas tanah ini sulit untuk diperluas, ya. Apalagi di Jawa, ya, di Jawa pada saat ini, jangankan kok mempertahankan luasnya saja sulit, karena sudah terjadi banyak alih fungsi lahan. Dari lahan usaha tani produktif menjadi lahan untuk kepentingan perekonomian, tempat tinggal, dan sebagainya. Ini semua sebagai dampak dari semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kemudian tingkat kesuburan tanah, ya. Kemudian luas lahan garapan, ya. Kemudian lokasi lahan dan fasilitasnya, ini juga akan ditentukan oleh tanah sebagai faktor produksi. Tanah sebagai faktor produksi modal, ya. Modal usaha tani ini adalah barang ekonomi yang dipergunakan untuk memproduksi kembali atau untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan ataupun keuntungan.
Tanah sebagai faktor produksi modal ini merupakan faktor produksi alam, ya, dan faktor produksi modal. Faktor produksi alam ini given, jadi dapat dari alam. Sedangkan faktor produksi modal ini merupakan tanah itu merupakan modal istimewa, ya. Tanah merupakan modal istimewa. Istimewanya di mana? Nanti tolong Anda jelaskan setelah kita dalam diskusi. Sebagai faktor produksi modal, ini bukan hasil produksi karena tanah merupakan karunia Tuhan. Dan sebagai ekonomi, barang ekonomi karena kurang lebih 60% tanah merupakan nilai dari usaha tani. Kemudian modal di dalam usaha tani, ya. Ada dua jenis modal, yaitu modal istimewa yang termasuk di sini adalah tanah dan juga modal biasa. Kalau modal biasa dari kegunaannya kita bisa bedakan menjadi modal pasif dan modal aktif. Dari sifatnya, ini sifatnya menghemat tenaga kerja atau padat karya. Dari fungsinya, ini bisa modal tetap ataupun tidak tetap. Kalau ada sumbernya, ya, modal usaha tani ini bisa dari dalam usaha tani itu sendiri atau modal internal. Ya, dalam hal ini adalah tabungan, kemudian nilai hasil usaha tani, keuntungan, dan sebagainya. Bisa juga dari luar usaha tani atau modal eksternal. Di sini bisa dari pinjaman, dari kredit, dari bunga modal, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat macam-macamnya, yang kita sebut sebagai modal tetap ini di sini adalah tanah, bangunan, ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga modal tidak tetap, yaitu ada sarana produksi, ya, di situ ada bibit, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Modal tetap dan modal tidak tetap ini dibedakan berdasarkan penggunaannya, ya. Jadi kalau modal tetap ini bisa digunakan berkali-kali, sedangkan yang modal tidak tetap ini adalah modal yang digunakan untuk sekali proses produksi. Permodalan dalam usaha tani tadi kita singgung. Jadi sumber permodalan usaha tani itu ada 3, yaitu dari penanaman modal oleh pemilik modal atau petani sendiri, bisa juga peminjaman kepada pihak lain, atau bisa dari laba usaha tani dan penyusutan. Sumber utama permodalan ini merupakan kekayaan bersih dari usaha tani. Ya, kemudian sebagai seorang manajer, petani harus bisa mengendalikan operasi usaha tani agar selalu mendapatkan laba atau keuntungan, bisa membentuk cadangan modal, kemudian juga harus menentukan jumlah dana yang tersedia untuk digunakan, dan juga harus memikirkan bagaimana mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Kadang-kadang usaha tani perlu modal yang lebih banyak atau peningkatan modal. Apa yang bisa menjadi alasan kita mengambil keputusan untuk meningkatkan modal? Ya. Yang pertama ini meningkatkan pendapatan atau keuntungan, kemudian untuk memperluas atau meningkatkan pertumbuhan usaha tani, kemudian bisa juga karena kita ingin melakukan aktivitas usaha tambahan, misalnya diversifikasi usaha, misalnya saja di sini kita petani singkong, kemudian kita tidak hanya ingin memasarkan singkong dalam bentuk segar, tetapi kita ingin dalam bentuk olahan, misalnya jelping singkong, maka di sini mungkin kita butuh modal tambahan untuk membeli peralatan usaha. Kemudian juga peningkatan modal ini untuk menjaga atau meningkatkan likuiditas, yaitu kemampuan usaha untuk melunasi hutangnya. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan posisi bersaing bagi usaha tani. Sumber kas utama ini adalah penerimaan atau pendapatan usaha tani, sedangkan modal luarnya bisa tambahan kas untuk pembayaran hutang atau kewajiban jangka pendek. Ya.
dan seterusnya. Pemanfaatan permodalan tambahan bagi usaha tani, ya. Kalau kita menambah modal, ini tujuannya untuk apa? Jadi untuk perluasan usaha, ya. Tadi penyediaan modal jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini kalau perluasan usaha jangka pendek, ini bisa dengan penambahan tenaga kerja, dengan penambahan saprodi, dengan persediaan dan piutang usaha. Jadi kebutuhan modal itu hanya jangka pendek, ya. Kemudian kalau perluasan jangka panjang ini digunakan untuk pembelian peralatan atau tanah dan bangunan, ya. Kemudian penambahan modal ini tujuannya adalah untuk melipat gandakan volume penjualan dan pendapatan. Kemudian kalau misalnya, ya, kita ingin membuat keputusan menambah modal, ya. Bagaimana kita memutuskan kita menambah modal atau tidak? Nah, di sini ada beberapa panduan yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan apakah kita akan meningkatkan permodalan usaha tani atau tidak. Ya, ada beberapa Anda bisa baca di situ, misalnya saja, apakah modal itu benar-benar dibutuhkan? Ya, mengapa diperlukan? Seberapa besar dibutuhkan? Kapan dibutuhkan? Berapa lama jangka waktunya? Kapan tambahan modal itu akan diperoleh? Berapa besar biaya akan timbul? Ya, berapa tambahan penerimaan keuntungan yang diperoleh sebagai dampak dari tambahan dana tersebut? Dan juga jika itu dana pinjaman, bagaimana cara mengembalikan dan kapan harus dibayar. Ya, jadi beberapa hal ini merupakan alat bagi petani untuk memilih. Beberapa hal ini merupakan pertimbangan petani untuk memutuskan apakah dia harus menggunakan atau harus meningkatkan permodalan usaha tani atau tidak. Kemudian faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan daya manusia yang menimbulkan rasa lelah yang ditujukan untuk menimbulkan benda ekonomi. Tenaga kerja itu ada dua, yaitu angkatan kerja dan tenaga kerja. Definisinya nanti Anda bisa mencari sendiri. Ciri-ciri tenaga kerja dalam usaha tani ini yang pertama sudah pasti berapa kali kita diskusikan bahwa tenaga kerja dalam usaha tani ini kebutuhannya tidak kontinu dan tidak merata, ya. Jadi kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, ya, dan seterusnya. Kemudian kadang-kadang butuh tenaga kerja, kadang-kadang tidak, ya. Kemudian kebutuhan per hektarnya terbatas, ya, kemudian tidak bisa distandarisasi, dirasionalisasi ataupun dispesialisasi, dan juga kebutuhannya beraneka ragam coraknya dan sering tidak dapat dipisahkan. Ya. Tenaga kerja dalam usaha tani itu sumbernya ada dua, yaitu dari dalam keluarga sendiri dan juga dari tenaga kerja luar. Rasio penggunaan tenaga kerja keluarga dan tenaga luar ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dari luas yang digarap. Kemudian yang kedua dari intensitas tenaga, ya, jumlah tenaga seluruhnya yang diperlukan untuk mengusahakan satu satuan luas tanaman yang dinyatakan dalam JKO, ya. Kemudian jenis tanaman, kemudian tingkat perkembangan usaha tani ataupun keadaan alamnya. Di sini diberikan ilustrasi beberapa jenis usaha tani, kemudian juga penggunaan tenaga kerjanya, ya, perbandingan penggunaan tenaga kerja luar dan tenaga kerja dalam ini sangat ditentukan oleh intensitas tenaganya. Anda bisa lihat dari tabel ini. Kalau kita lihat dari jenisnya, maka ada dua, yaitu tenaga manusia, di mana tenaga manusia ini akan menentukan dan ditentukan oleh macam pekerjaannya, kemudian kemampuan fisiknya, juga keterampilan bekerja.
Tenaga kerja manusia bisa kita bagi lagi menjadi tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja manusia, kemudian tenaga kerja anak-anak. Selain tenaga kerja manusia, jenis yang lain adalah tenaga kerja ternak, ya, ada sapi, kerbau, kuda, kemudian ada juga tenaga kerja mesin, dalam hal ini adalah traktor. Hal yang penting yang perlu Anda pahami adalah bahwa tenaga kerja keluarga itu tidak sama dengan ikatan darah. Yang disebut dengan tenaga kerja keluarga ini adalah sekelompok orang yang hidup dari satu sumber pendapatan, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan ikatan darah. Walaupun nanti kadang-kadang mereka juga ada yang ada hubungan ikatan darahnya. Keluarga petani itu terdiri dari kepala keluarga, ya, kemudian istri, anak, dan bisa saja orang lain. Di sini bisa orang tua, bisa mertua, bisa adik, bisa kakak, membantu, dan sebagainya. Karena itu tadi tenaga kerja keluarga tidak sama dengan hubungan darah atau ikatan darah. Di sini ada anak dengan kepala keluarga, ini ada hubungan darahnya, tetapi di situ mertua, pembantu, dan sebagainya, ini tidak ada hubungan darahnya. Ciri-ciri tenaga kerja keluarga, ini jenis kelaminnya tidak homogen, ya. Umurnya juga tidak homogen, karena ada bapak, ada anak, ada mertua, ini mestinya umurnya akan berbeda-beda. Dan susunannya akan berubah-ubah, ya. Jadi kemarin si kepala keluarga si A suatu ketika akan berubah. Ya, kemudian ada kepala keluarga, ada istri, ada anak, ada orang lain. Nanti suatu ketika mungkin tidak ada anak karena anaknya sudah berkeluarga sendiri, ya. Kemudian tidak ada pembantu, ya, karena pembantunya sudah keluar, atau tidak ada mertua atau tidak ada orang tua karena mungkin kedua ini mertua dan orang tua sudah meninggal dan sebagainya. Jadi susunannya akan berubah-ubah. Nah, beberapa hal ini tadi akan menentukan prestasi tenaga kerja keluarga. Jadi prestasi tenaga kerjanya juga akan berubah-ubah, ya. Jadi kalau dulu misalnya ada anaknya yang produktif, yang dia akan dia membantu di dalam usaha tani tersebut. Kemudian ketika anak itu menikah, dia tidak menjadi tenaga kerja keluarga di keluarga tersebut, maka bisa jadi produktivitasnya akan menurun dan sebagainya. Kegiatan tenaga kerja keluarga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang diusahakan, kemudian jumlah anggota keluarganya, dan juga kebutuhan yang lain, jadi off-farm atau sampingannya. Jadi banyak yang mana mungkin di keluarga tersebut ada ada pekerjaan sampingan yang itu juga memerlukan tenaga kerja keluarga. Maka di sini juga akan menentukan kegiatan tenaga kerja keluarga di dalam pertanian. Tenaga kerja luar atau upahan, ya. Kegiatan tenaga kerja luar ini akan dipengaruhi oleh sistem upahnya. Apakah upah borongan, apakah upah waktu atau harian. Mana yang akan lebih bekerja dengan baik di antara kedua tenaga kerja dengan cara sistem upah seperti ini. Nanti kita diskusikan setelah kita selesai mempresentasikan. Jadi tenaga kerja lebih intensif mana bekerjanya, ya, yang dibayar dengan borongan atau yang dibayar dengan berdasarkan waktu. Kemudian juga dipengaruhi oleh lamanya waktu kerja, kemudian kehidupan sehari-hari tenaga kerja, dan juga kecakapan tenaga kerja. Juga umur, ya. Jadi kehidupan sehari-hari, kecakapan tenaga kerja, umurnya juga akan mempengaruhi prestasi kerja dari tenaga kerja luar. Apa yang dimaksud dengan kehidupan sehari-hari yang akan menentukan prestasi tenaga kerja luar? Oke, nanti silahkan didiskusikan.
Kebutuhan tenaga kerja, ya, seberapa banyak kita memerlukan tenaga kerja luar, kita bisa melakukan analisis tenaga kerja per komoditi atau per usaha tani. Dengan satuan Mendes atau HKO, hari kerja orang, atau JKO, jam kerja orang. Dalam analisis tenaga kerja pada usaha tani, ini sebaiknya kita menggunakan JKO atau jam kerja orang. Kenapa tidak menggunakan HKO? Karena ukuran HKO ini tidak universal, ya. Tidak semua daerah sama ukuran hari kerjanya. Ada yang 5 jam, ada yang 7 jam, dan sebagainya. Selain itu juga untuk jenis pekerjaan dalam satu daerah juga tidak sama. Intensitas tenaga kerja ini adalah banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha tani untuk mengusahakan suatu jenis tanaman per kesatuan luas lahan. Jadi hitungannya misalnya per hektar, ya. Jadi per hektar kita itu per hektar usaha tani tembakau kita butuh berapa orang, seperti itu, ya. Per hektar padi kita butuhkan berapa? Nanti seberapa banyak tenaga kerja yang kita butuhkan, secara keseluruhan kita tinggal mengalihkan berapa luas lahan kita. Nah, Mas Mbak semua Anda bisa melihat bagan ini, ya. Nanti tolong ini dijelaskan, ya. Jadi bahwa di dalam usaha tani distribusi tenaga kerjanya tidak merata, ya. Ini ada contoh penggunaan tenaga kerja keluarga besar, keluarga kecil, kemudian distribusi tenaga kerja selama 1 tahun itu tidak merata, ya. Jadi terjadi penumpukan pada pekerjaan tertentu dan terjadi pengangguran pekerjaan tertentu. Kemudian efisiensi tenaga kerja, ya. Pengukuran efisiensi tenaga kerja ini dengan cara membandingkan jumlah produk dengan tenaga kerja yang digunakan, jadi rasio output dengan input, kemudian membandingkan luas usaha tani dengan jumlah tenaga kerja, ya, akan efisien jika dalam luas yang sama digunakan tenaga kerja yang lebih sedikit. Bisa juga ini kita ukur dengan penerimaan per hari kerja efektif, yaitu dengan membandingkan penerimaan usaha tani dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Bentuk upah tenaga kerja, ya. Jadi dalam pertanian kita mengenal beberapa bentuk upah. Yang pertama adalah upah hak, ya. Jadi seorang tenaga kerja di dalam usaha tani, dia melakukan usaha tani tidak dibayar dengan bentuk uang atau barang, tetapi akan mendapatkan hak. Hak apa? Hak balas jasa yang diberikan tenaga kerja luar untuk memperoleh pertolongan kembali dari pihak yang telah diberi pertolongan. Jadi kalau misalnya Pak A ini membantu Pak B pada saat tanam misalnya. Nah, ketika dia membantu Pak B tanam tersebut, dia tidak mendapatkan upah apapun. Tetapi ketika Pak B ini melakukan tahap tanam, Pak A ini akan ganti membantu, ya. Jadi merupakan upah ketika dia membantu Pak A, ya. Demikian seterusnya, nanti di sini bisa kita lihat ada gotong royong, ada tolong menolong dan sebagainya. Ini merupakan upah dalam bentuk hak. Kemudian ada juga upah dalam bentuk bagi hasil. Ini bisa berupa tanaman atau ternak yang biasanya dilaksanakan untuk pekerjaan yang relatif pendek, ya. Ini untuk bagi hasil, ini pada bisa pakaian, kedok, panen dan sebagainya, ya. Jadi pekerjaan yang relatif pendek pada saat panen, ya, kita bagikan. Kemudian bagi besar ini pada sakap ini bisa maro, telur, merapat dan sebagainya. Jadi kalau bagi hasil kecil itu bisa upah panen seperti itu, ya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga upah itu dalam bentuk bahan, ya. Ini jadi upah tidak harus berupa uang,
atau tidak harus berupa bagi hasil, tetapi bisa berupa tempat tinggal, jaminan makan, pakaian, biaya hitan, perkawinan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan ini bisa merupakan bagian dari bentuk upah. Dan yang terakhir yang sangat fleksibel dan mudah dianggap murah dan simpel, ini adalah upah dalam bentuk uang. Ya. Kemudian berkaitan dengan tenaga kerja, kita juga akan melihat pengangguran. Ya. Jadi di dalam usaha tani itu ada beberapa pengangguran, yaitu pengangguran musiman, kemudian pengangguran tidak kentara atau setengah menganggur, dan pengangguran mutlak. Ya, nanti apa beda ketiganya, ciri-cirinya bagaimana, nanti kita bisa diskusikan. Apa usaha yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pengangguran tersebut? Yang pertama dengan intensifikasi pertanian, ya. Kemudian dengan penerapan tenaga teknologi padat karya, sehingga di sini banyak tenaga kerja yang terserap. Kemudian ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, kemudian menciptakan kerja di luar usaha tani. Jadi selain usaha tani kita menciptakan pekerjaan yang lain, seperti tadi misalnya kalau kita petani singkong, kita adakan pengolahan singkong ya, sebagai bentuk diversifikasi sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan transmigrasi. Kemudian di sini ada apa yang kita sebut dengan intensifikasi pertanian dan apa ekstensifikasi pertanian. Silahkan Anda pahami dan silahkan Anda lihat bagaimana atau di mana perbedaan keduanya. Kemudian perluasan areal pertanian, ini adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian, ya, di mana tambahan modal, tenaga kerja, dan teknologi yang dipergunakan. Ini tambahan modal, tenaga kerja, dan teknologi dipergunakan untuk merubah penggunaan lahan non pertanian menjadi menjadi lahan pertanian. Kemudian juga ada diversifikasi pertanian, yaitu usaha untuk menambah cabang usaha pertanian. Seperti tadi sudah kita kita jelaskan, ya. Kemudian faktor produksi manajemen, yaitu aktivitas faktor produksi manajemen, yaitu aktivitas keahlian mengorganisasikan pengoperasian dan seterusnya dalam proses produksi. Jadi ini berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, proses manajemen itu adalah memikirkan dan menggambarkan tentang apa yang diinginkan. Ya, jadi sebelum melakukan action, kita memikirkan dulu dan menggambarkan tentang apa yang diinginkan, misalnya saja apa yang akan ditanam, seperti itu. Kemudian melakukan analisis apa yang dipikirkan dan yang diinginkan tersebut. Ya, dianalisis ini bisa dari sisi usaha taninya, dari sisi biaya produksinya, kemudian bisa juga dari teknologinya, apakah mungkin kita melakukan itu atau tidak, ya. Kemudian kita membuat keputusan berdasarkan analisis tersebut. Ya, akhirnya dari analisis itu kita putuskan, oke, kita akhirnya akan tanam cabai sekian luas misalnya. Nah, setelah kita membuat keputusan itu, baru kita melaksanakan keputusan, dan kemudian kita melihat kenyataan yang terjadi. Nah, di sini ada fungsi penanggungan risiko. Kenapa? Karena bisa jadi karena usaha tani penuh ketidakpastian, maka bisa saja mungkin gagal panen, ya, dan sebagainya. Oke. Yang terakhir, ya, dalam proses manajemen ini merupakan fungsi utama petani sebagai manajer, ya.
Sebagai manajer, dia harus mengambil keputusan, dia melaksanakan keputusan, dan dia menanggung resiko. Nah, tadi dengan fungsi-fungsi manajemen tadi secara sederhana tentu saja, petani akan memutuskan, ya, akan menentukan analisis apa yang akan ditanam, kapan, seberapa luas, dan sebagainya. Kemudian dia mengambil keputusan, oh akhirnya kita putuskan saja kita tanam cabai 1,5 hektar misalnya dari 5 hektar lahan yang kita punya. Dan yang terakhir ini adalah menanggung risiko. Seperti tadi, risiko ini selalu muncul karena di dalam pertanian selalu berkaitan dengan ketidakpastian. Ya, nah kemampuan menanggung risiko itu ditentukan oleh 4 hal ini, yaitu oleh pengalaman, oleh pengetahuan, oleh status petani, dan juga oleh umurnya. Bagaimana keempatnya ini berkaitan dengan penanggungan risiko, nanti kita diskusikan setelah kita selesai, ya. Mas Mbak semua, untuk pagi hari ini, kita akan awali diskusi kita dengan kuis, ya. Saya beri waktu 10 menit Anda mengerjakan dan nanti dikumpulkan dalam bentuk dokumen, ya, di akhir perkuliahan, ya. Jadi setelah ini kita diskusi dulu saja dan pekerjaan kuis tersebut dikumpulkan setelah perkuliahan selesai. Nah, tapi mengerjakannya 10 menit dari sekarang, ya. Apa tugasnya Anda? Apa tugas Anda? Apa soal kuis hari ini? Oke, kuisnya adalah tolong jelaskan bagan ini, ya. 10 menit dari sekarang silahkan Anda mengerjakan dan nanti dikumpulkan setelah perkuliahan selesai. Oke, Mas Mbak semua, seperti ini diskusi atau materi kita pada hari ini. Setelah ini kalau ada ingin didiskusikan, ingin ditanggapi atau direspon atau perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan tunjuk jari seperti biasa.